Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kelarutan. Nah, ini istilah kekinian ya. Kalau dulu biasanya menggunakan istilah KSP atau hasil kali kelarutan, atau apa ya, terkenalnya itu. Tapi KSP itu sendiri memang suatu reaksi kesetimbangan. Lo kok udah sampai ke sana sih? Ya oke, untuk menuju ke sana ya, bentar ya, sabar ya. Oke. Materi ini yaitu pada materi kelas 11 KD 14. Nah, intinya zat-zat yang cenderung mudah mengendap atau membentuk padatan seperti ini nih di videonya. Bagus kan? Lanjut ya. Lingkup materi yang dipelajari itu kelarutan dan KSP. Ya kan, kita mempelajari tentang kelarutan itu apa sih? Ya suatu proses melarutnya suatu zat terhadap suatu pelarut tertentu. Itu namanya kelarutan. KSP itu hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan ion-ionnya itu. Yang kedua, prediksi terbentuknya endapan. Nah, setelah kita bisa tahu angka-angka KSP dan angka-angka kelarutannya, kita bisa memprediksi kalau ditambahkan segini nanti mengendap apa enggak gitu kira-kira. Nah, terus pengaruh ion senama terhadap kelarutan gimana? Penasaran kan? Lanjut. Stoikiometrinya jangan lupa, ini rumusnya ya. Rumusnya ini terus sih. Ya iyalah, memang harus konsentrasi itu iya bener sih, ini namanya konsentrasi M itu ya, molaritas yang dipakai. Ini beberapa contoh reaksi pengendapan Pb nitrat dan Pb NO3. Konsep kesetimbangan kelarutan kita kenal dulu ya. Istilah kelarutan tadi udah saya jelaskan, tetapan hasil kali kelarutan atau KSP-nya, tetapan hasil kali kelarutan. Kalau waktu belajar tentang kesetimbangan yaitu kelas 11 semester 1 bab akhir ya kan, itu udah tetapan kesetimbangan kan ada kan rumusnya itu ya kan. Nah, itu kan fase yang dikalikan itu kan fase yang aki sama fase yang gas. Berarti antara solid es dengan liquid itu tidak perlu masuk pada hitungan rumus. Ini juga demikian ya. Ini kan sebelah kiri itu kan yang solid, sebelah kanan itu yang aquo atau larutan. Nah, itu yang dikalikan. Paham ya? Rumusnya adalah gitu. Lupa kesetimbangan, buka lagi videonya, kan masih ada ya videonya di kelas 11 semester 1 bab terakhir, yaitu tentang kesetimbangan. Nah, dibuka aja ya. Berarti itu KD 9. Oke, lanjut. Konsep kesetimbangan kelarutan. Nah, karena nanti itu ada yang terdiri dari 2 ion, 3 ion, 4 ion dan sebagainya kan. Makanya kan terus KSP-nya itu menghasilkan kan hitungan yang beda-beda gitu. Jadi rumus dasarnya ini, rumus dasarnya AXBY, KSP-nya yaitu konsentrasi ion A. Ini bukan pangkat ya, ini adalah muatannya, muatan ion. Ion itu kan ada kation sama anion. Kalau kation muatannya adalah positif, anion muatannya adalah negatif. Masih ingat kan? Ingatlah harus ya. Itu kelas 10 ya pelajarannya. Oke. Lah, ini baru dipangkatkan X. X-nya itu berupa koefisiennya. Nih, ada di sini nih koefisiennya. Ini juga koefisien. Jadi persis dengan rumus kesetimbangan. Nah,
juga nanti silakan dipelajari juga dua videonya gitu, sekaligus kesetimbangan dengan yang ini gitu ya. Nah, dengan demikian jika ionnya ada 2, kok ini langsung muncul SS itu apa sih ini loh? Daripada nulis kebanyakan, ya kan? Buat praktisnya aja gitu kan. 1 ion itu dianggap S, kelarutan, artinya kelarutan. Nah, jadi kalau ada ini ion A Y plus dengan BX min itu dianggap masing-masing kan 1 ion 1 ion. Jadi itu 1 ion S. Kalau ada 2 ion itu maksudnya gini, X-nya itu misalkan 1, Y-nya 1, berarti kan ada 2 ion, hanya ada 2 ion. Berarti ya S kuadrat. Kenapa? Karena X pangkat 1, 1 pangkat 1, 1 pangkat 1. Iya, dikalikan ya tetap aja hasilnya 1 ya kan. Terus X ditambah Y, 1 tambah 1 2, S-nya berarti 2. Begitu. Yang kedua ini kok ada 4S pangkat 3 itu bagaimana sih? Nah, jika kita ambil lagi ke sini ya. Jika salah ionnya ada 3 gitu. Ion ada 3 berarti kita misalkan Y-nya 2, X-nya 1. Y2 X1. Sambil lihat di sini ya. Y2 X1. Berarti kalau Y-nya 2 berarti kan BX min dipangkatkan 2 gitu. Sedangkan yang ini dipangkatkan 1 AY plus dipangkatkan 1. Makanya terus X pangkat X, Y pangkat Y ya kan. X pangkat 1, Y-nya tadi berapa? 2 pangkat 2 kan 4. 4 kalikan 1 4. S-nya tinggal dijumlahkan, X tambah Y, 2 tambah 1 berapa? 3. Oh, berarti ini. Nah, gampang kan? Nah, memang harus sering-sering ya, sering-sering menghitung, berlatih hitungannya biar ketemu rumusnya mudah. Terus lagi, misalkan ini Y-nya adalah 3, X-nya adalah 1. Nih, X-nya 1, Y-nya adalah 3. Berarti ada berapa? 4 ion. Nah, kalau 4 ion berarti KSP-nya adalah 27S pangkat 4. Ketemu 27S pangkat 4 bagaimana? Caranya persis seperti tadi yang saya jelaskan. Tinggal sering-sering dilatih aja. Gimana? Udah paham kan? Oke, next. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, ya iyalah, namanya juga padat. Ini tadi udah saya singgung. Silakan dibaca kembali. Oke. Nih, langsung aja ke contoh soalnya ya. Tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH 2 kali. Dalam larutan akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu Mg2+ dan OH-. Maka KSP-nya adalah, nah, seperti ini. Gimana? KSP sama dengan, itu kan gampang. Jadi KSP itu sebenarnya tetapan kesetimbangan ion pada senyawa garam yang sukar larut, garam atau basa yang sukar larut. Asam gimana? Ya asam tidak ada lah. Asam kan bukan garam, kawan. Lah basa kan? Oh, basa itu ikatannya ionik. Jadi bisa juga dimasukkan ke versi garam gitu. Garam yang lebih spesifik. Konsep kesetimbangan kelarutan. Tadi udah memahami tentang cara hubungan antara kelarutan dengan KSP-nya. Sekarang tinggal aplikasinya aja. Kan langsung kan seperti tadi ya rumusnya. Kalau ada 2 ion, nah langsung ketemu. KSP S kuadrat. Kalau ada 3 ion, KSP
4S pangkat 3 dan seterusnya. Jadi fungsinya itu biar kita ketemu langsung rumusnya. Kenapa hitungan-hitungan tadi itu? Ya, hitungannya ya kalau udah hafal ya langsung aja ke sini. Penurunan rumusnya maksudnya, kalau udah hafal ya udah usah ditulis. Next. Memprediksi terbentuknya endapan. Jadi kita mengenal lagi istilah ya. Kalau tadi kita mengenal ada KSP kan. KSP itu sebenarnya kesetimbangan hasil kali ion-ion kan gitu kan. Dan ini oleh para pakar ahli itu udah dihitung nominalnya. Terus distandarisasi. Ini loh standar KSP-nya ini. Ini garam ini punya KSP ini, garam ini punya KSP ini, dan seterusnya gitu kan. Terus kalau kita mau melakukan sesuatu, terus kita hitung sesuai dengan rumusan tadi KSP, ya kita hitung. Nah itu namanya tidak lagi KSP tapi QSP. Jadi QSP itu sifatnya kasuistis, tapi kalau KSP itu udah suatu apa ya, tabel yang udah ditentukan gitu KSP oleh para ahli gitu. Nah, ketika kita udah hasil hitungannya yang Q itu kita bandingkan dengan KSP, ternyata Q-nya kok kurang dari KSP, maka dia belum mengendap. Artinya ya masih berupa larutan, tidak ada yang mengendap. Tapi ketika dia udah sama, dia itu berada pada kondisi jenuh, artinya tepat akan mengendap. Ketika kita tambahkan lagi sedikit aja gitu, itu udah mengendap. Kita tambahkan ya gitu. Kalau Q kok di atas KSP, jelas lah elektrolitnya pasti udah mengendap. Nah ini contohnya pengendapan. Ini juga ya kan. Gimana? Lanjut ya. Ion senama itu akan memengaruhi proses pengendapan. Artinya gini, semakin ada ion senama di dalam suatu larutan, ion senama atau ion sejenis ya, di dalam suatu larutan, maka kelarutannya semakin berkurang. Misal ya, ini ada suatu ruangan, tadinya ruangannya kosong. Ternyata ruangan kosong itu mampu menampung 50 kursi. Terus ada satu lagi ruangan dengan ukuran yang sama persis dengan ruangan pertama, cuman bedanya ruangan kedua itu udah ada ion sejenisnya, udah ada kursinya gitu, sebanyak 20. Maka kan daya tampungnya beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama bisa menampung 50, yang kedua pasti menampungnya cuman 30. Kenapa 30? Karena udah ada di situ kursi sebanyak 20. Gitu maksudnya. Jadi kesimpulannya, adanya ion senama di dalam suatu larutan maka akan mengurangi kelarutan zat tersebut. Gitu, memperkecil kelarutan. Udah bisa dipahami ya? Lanjut. Contoh soal, kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat 4 M. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4. Nah, ini contoh kasus adanya ion senama. Nah, kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat -4. Nah, kita analisa dulu AgCr2 ini ada berapa ion. Ini penting banget ya untuk bisa menentukan ini berapa ion sih gitu. Ini harus sering-sering berlatih dan tahu kation dan anionnya dalam suatu garam. Misalkan Ag2, berarti kan Ag plus sebanyak 2, CrO4 2- sebanyak 1, berarti akan ada ini 3 ion. Kalau 3 ion berarti rumus KSP nya sama dengan 4S pangkat 3 gitu mas ya. Ini udah 4S pangkat 3. Lah S nya berapa? S nya kan ini 10 pangkat -4. S
S itu kelarutan. Kelarutan satunya konsentrasi. 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3, 10 pangkat min 12 kalikan 4, 4 kali 10 pangkat min 12. Gitu. Nah, terus lanjut berikutnya. KSP nya kan udah diketahui. Cuman ini ada ion senama. Ion senamanya apa? Kita cek dari bahasa di sini. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2 CrO4. Berarti akan ada ion senama CrO4. Karena CrO4 itu menyumbangnya 1, berarti U1 gitu. Berarti kalau ada ion senama CrO4 sebanyak 0,01, kan itu besar ya kan ukurannya. Itu kan ditambahkan dengan ion CrO4 2- yang sudah ada di larutan. Tapi kan yang ada di larutan itu kan konsentrasinya sangat-sangat kecil sekali. Makanya terus bisa diabaikan. Maka yang dipakai adalah 0,01. Jadi CrO4 yang dipakai adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Terus mengakibatkan kelarutan Ag ini kan jadi menurun. Tidak seperti semula. Semula kan 10 pangkat min 4. Tapi berhubung adanya ion CrO4 2- yang berlebih yang ada di dalam suatu larutan, yang sudah ada di dalam suatu larutan, maka kelarutannya akan berkurang. Nah, terus kita hitung di sini. Ini adalah 10, sedangkan Ag-nya itu kuadrat. Maka untuk menghitungnya ya matematiknya Ag plus 2 kali itu kalau kelarutannya itu sama artinya kan 2S kuadrat gitu loh maksudnya. 2S kuadrat berarti sama dengan 4S pangkat 2. Nah, terus kita hitung ke sini. Set jadinya 10 pangkat min 10. 4-nya dari sini ya. 4 ada di sini, bagi 4 di sini. Terus hilang habis. Terus di akar. Jadilah angka 2 kali 10 pangkat min 5. Kelarutannya atau konsentrasi Ag plusnya. Belum kelarutan, ini baru konsentrasi Ag plus. Nah, terus ini komponennya. Karena Ag plus itu kan sebenarnya 2 kali CrO2-. Maka ya 2 kali 10 pangkat min 5 itu dikalikan setengah. Berarti ketemulah 10 pangkat min 5. Ini baru kelarutan. Ya, ini baru kelarutan. Nah, kalau pengen cepetnya sebenarnya dari sini bisa, karena komponen Ag plus kuadrat itu kan sebenarnya kalau kita kembali lagi ke KSP itu kan 4S pangkat 3. Lah yang Ag itu punyanya adalah 4S kuadrat gitu kan, 4S kuadrat. Berarti kalau kita hitung langsung S di sini langsung S, maka ketemu 10 pangkat min 5. Gimana, udah paham? Udah, bagus, lanjut. Jika larutan MgCl2 0,3M ditetesi larutan NaOH pada pH berapakah endapan MgOH 2 kali mulai terbentuk? Oke. Kita sama ya prosesnya ya. KSP nya kan udah ada ya kan, 3 kali 10 pangkat min 14. Kita masukkan rumusnya dulu. Terus Mg2 plusnya itu kan 3 kali 10 pangkat min 14. Jadi KSP nya 3 kali 10 pangkat min 14. Terus
Terus konsentrasi Mg2+ nya itu 0,3 harusnya, atau 3 kali 10 pangkat -1. Pakainya kan ini 3 kali 10 pangkat -1. Ini berarti bukan men 11 tapi 3 kali 10 pangkat -1. Salah ketik ini. Dari sini berarti, dari sini. Terus OH min-nya kuadrat. Nah, itu yang dicari. Terus setelah itu dihitungkan ini ke sini, ketemulah 10 pangkat -10. Terus diakar 10 pangkat -2. 10 pangkat -5M. Nah, kalau OH min-nya adalah 10 pangkat -5, berarti POH-nya adalah 5. Dengan demikian pH-nya tinggal 14 dikurangi 5, berarti 9. Oke, gampang kan? Dung. Oh ya, back dulu ah. Ini ya soal-soal yang ada di sini. Jika memerlukan, kok ini tidak ada, tahu-tahu udah ada jawaban ini, pengen tahu langkah-langkahnya, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Saya berharap gitu. Jadi kalau ada permintaan nanti akan kita tindak lanjuti begitu. Tapi kalau udah paham dengan langsung ada tulisan, ya syukurlah, alhamdulillah gitu. Oke, next. Larutan jenuh XOH 2 kali mempunyai pH 9. Hasil kali kelarutan KSP dari XOH 2 kalinya berapa gitu kan. pH larutan jenuh 9, POH-nya berarti 14 kurangi 9 sama dengan 5, OH min-nya adalah 10 pangkat -5. Oke. Terus setelah itu di stoikiometri. Nah, gini. Berarti ini 2S, ini S kan gitu. Terus 2S sama dengan 10 pangkat -5. S-nya adalah 5 kali 10 pangkat -6. Maksudnya adalah 10 pangkat -5 itu dibagi 2, kan 5 kali 10 pangkat -6. Terus KSP-nya bagaimana? KSP karena ini ada 3 ion, berarti kan KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Pakai rumus itu. Langsung dimasukkan, selesai deh. Nah, ketemu jawabannya di sini. 5 kali 10 pangkat -16. Next. Jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05M dan HCl 0,05M, dapatkan terjadi endapan PbCl2. Nah, ini namanya memprediksi ya. Memprediksi. KSP-nya udah ada, tapi nanti hasil hitungan atau Q-nya. Q itu sebenarnya rumusnya sama dengan KSP ya. Cuman kan kita yang menghitung gitu maksudnya. Kalau KSP itu kan udah dalam bentuk kesetimbangan yang udah dihitung oleh para pakar-pakar itu. Tinggal kita bandingkan hasil hitungan kita dengan KSP-nya sebagai standarisasinya. Jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05M dan HCl 0,05M, dapatkan terjadi endapan PbCl2. Terus PbCl2 komponennya apa saja sih kan gitu. Yaitu ada Pb 2+ dan ada Cl min. Nah, Pb-nya dapatnya dari sini 0,05M. Cl min-nya dapatnya dari sini 0,05M juga. Terus setelah itu kita masukkan kan dalam perkalian. Nah, gini. Jadi KSP PbCl2 sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl min kuadrat. Masing-masing konsentrasinya itu segini kan, kita kalikan. Hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat -4. Dari hasil KSP ini, dari hasil Q ini, maka kita bandingkan dengan ini KSP-nya. Ternyata kan dia ada di atas. Ini 10 pangkat -5, sedangkan ini adalah 10 pangkat -4. Nah, kalau dia ada di atasnya, berarti larutan ini udah jelas mengendap begitu, mengendap kan, dong.
Contoh berikutnya, tunjukkan dengan perhitungan apakah terbentuk endapan MgOH 2 kali apabila ke dalam 1 liter larutan MgCl 2,1 M ditambahkan 2 gram kristal NaOH, MR-nya 40, KSP MgOH 2 kali 10 pangkat min 11, sorry. Kita hitung dulu konsentrasinya NaOH yang ditambahkan, karena NaOH, OH-nya nanti akan mempengaruhi di penambahan tersebut. Karena ini kan kasusnya adalah adanya ion sejenis di dalam suatu larutan. Jadi sudah ada MgOH di dalam suatu larutan, ya kan, terus ditambahi NaOH 2 gram gitu. Nanti terjadi endapan apa enggak? Kira-kira gitu. Nah, kita cek dulu konsentrasi NaOH ketika ditambahkan ke sana, itu kan dia pakainya kan 2 gram. Kalau 2 gram 2 dibagi 40 itu mRNaOH ya. Na itu 23, O16 adalah 1. 16 tambah 1 17 tambah 23 adalah 40. Terus dibagi 2/40, ini 1000, ini rumus ya. Ini 1000 kan 1 liter kan 1000 ya kan, 1000 mili gitu maksudnya. 1000 bagi 1001, 2/40 adalah 1/20, 0,05 M. Jadi konsentrasinya 0,05 M. Terus Ki, nah ini pakai Ki-nya, hitungan Ki-nya itu kan Mg2+ kali OH min 2 kali kan gitu. Nah, terus kita masukkan angkanya. Mg2+ itu kan tadinya udah ada kan 0,1, ini 0,1, masukkan 0,1. Terusan ditambahkan NaOH. NaOH-nya itu adalah 0,05. Terus kita hitung 0,05 dikuadratkan sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 0,1, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 4. Jadi KSP hitungan ini itu ada di atasnya KSP nya 2 kali 10 pangkat min 11. Maka ini adalah mengendap karena ada di atasnya. Oke, demikian apa yang sudah kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan share agar kebermanfaatnya bisa berlipat ganda. Dan jangan lupa lagi yaitu pencet tombol notifikasi untuk memperoleh kiriman-kiriman video terbaru dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.